Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah fi hadhihi lailah, hari Selasa malam Rabu 17 September 2024, bertepatan dengan malam ke-14 dari Rabiul Awal 1446 Hijriyah. Maka kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Fiqh dalam pembahasan kitab Ad-Durar Al-Bahiyah dari Masail Al-Fiqhiyah, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada bab sujudus sahwi. Maka dipersilakan kepada ikhwah yang ada walinya untuk membaca matan. Qala Malik rahimahullah ta'ala, babu sujudi sahwi wa huwa sajdatani qabla taslim aw ba'dahu wa bi ihramin wa tashahhudin wa tahlilin. Bismillah. Qala Syafani rahimahullah ta'ala, babu sujudi sahwi wa huwa sajdatani qabla taslimi aw ba'dahu wa bi ihramin wa tashahhudin wa bi tahlilin. Bismillah. Qala Imam Syafani rahimahullah ta'ala, babu sujudi sahwi wa hiya sajdatani qabla taslim wa sajdatani aw ba'dahu Hakadha min ra'sik. wa huwa sajdatani qabla taslim aw ba'dahu wa bi ihramin wa tashahhudin wa tahlilin. Bismillah. Qala Imam Syafani rahimahullah ta'ala, babu sujudi sahwi wa huwa rak'atain qabla taslim aw ba'dahu wa bil ihram. Kaif rak'atain? وهو سجدتين Mansub atau marfu' sajdatan. وهو سجدتان قبل التسليم أو بعده وبالإحرام وتشهد وتحليل. Bismillah. Qala Imam Syafani rahimahullah, babu sujudi sahwi wa huwa sajdatan qabla taslim aw ba'dahu wa bi ihram wa tashahhudin wa tahlilin. Bismillah. Qala Syafani rahimahullah ta'ala, babu sujudi sahwi hiya sajdatan qabla taslim aw ba'dahu wa bi tahlil wa bil ihrami wa bil tashahhudi wa bil tahlili. Indak ya Kevin fi qaulil muallif bi ihramin. Ma makna ihram huna? Bi ihramin, ma makna ihram? Takbir. Baik. Indak akhu. Wa ma makna bi tashahhud? Ini tashahud awal atau tashahud al-akhir? Akhir. Dan dua soalnya menjebak, la awal wala akhir. Kemarin kemana tidur? Di antara dua sujud. Hada huwa. Maka ucapan penulis di sini wa tasyahud, tidak ada dalil tasyahud. Sujud sahwi tidak ada tasyahud. Lalu yang diinginkan kita berikan kemungkinan salah nulis, salah apa yang dicetak dan seterusnya. Maka maknanya adalah duduk di antara dua sujud. Kemudian wa tahlilin. Apa makna tahlil ya Wes? Apa makna tahlil di sini? Ya Allah, Wes. Pengen dipukul? Ingin tak? Rafiq tidak ikut pelajarannya. Indak, memakna tahlil.
melaksanakan salam. Baik. Makna dari al-ihram seperti salat diawali takbiratul ihram, maknanya masuk kepada perkara yang diharamkan. Maka orang yang melaksanakan sujud sahwi dia ibadah. Di saat melaksanakan sujud yang pertama tidak boleh melaksanakan perbuatan apapun. Tidak berbicara, tidak menoleh kanan kiri, kecuali apa yang dilaksanakan takbir, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, kemudian salam. Maka di sini makna dari bi ihramin wa tasyahhud wa tahlil. Maknanya masuk dengan takbiratul ihram, maknanya dengan takbir Allahu Akbar, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian dengan salam. Faqala al-mu'allif rahimahullah wa yusra'u litarkil masnun. Maka di sini kita akan masuk kepada perincian-perincian yang pada hakikatnya telah kita dahului pendalilannya. Wa yusra'u litarkil masnun, litarki masnunin. Maka disyariatkan sujud sahwi ini di saat meninggalkan dari perkara-perkara yang diantaranya sunnah. Dan untuk permasalahan ini telah dicontohkan di pelajaran yang lalu di hadis yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah ibnu Buhainah, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat kemudian meninggalkan dari tasyahud yang pertama. Maka salat 4 rakaat tidak ada tasyahud yang pertama. Maka kemudian Nabi diingatkan dan kemudian Nabi sujud sahwi. Maka ini pendalilan wa yusra'u litarki masnun. Maka disunahkan sujud sahwi kapan? Di saat meninggalkan perkara yang disunahkan di dalam syariat salat. Jadi meninggalkan ruku juga, meninggalkan misalnya dari sujud yang tadinya 2 kali menjadi 1 kali, maka ini pun masuk kepada sujud as-sahwi. Pendalilannya dulu Nabi tertinggal tasyahud yang pertama di rakaat 2 rakaat yang pertama. Setelah sujud harusnya duduk tasyahud awal langsung berdiri. Maka akhirnya dilaksanakan sujud sahwi. Atau berkata penulis wali ziyadah walau raq'ah sahwan. Dan begitu pun dengan tambahan, meskipun tambahannya 1 rakaat. Dan ini hadisnya telah datang di hadis yang lalu dari hadis Abdullah ibni Mas'ud, di mana Nabi Muhammad SAW di hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Mas'ud, shalla dhuhra khamsan, bahwa Nabi sholat duhur dalam keadaan 5 rakaat. Maka ketambahan, faqila lahu azida fi shalah, ya Rasulullah, apakah ada syariat baru ditambah sholat duhur atau isya menjadi 5 rakaat? Maka ini adab para sahabat kepada Nabi. Di saat salah Nabi, maka dengan adab bukan dikatakan engkau salah ya Rasulullah, tetapi apakah ada tambahan syariat baru bahwa sholat isya 5 rakaat, bahwa sholat duhur 5 rakaat? Maka ditanyakan. Dan ini alasannya kenapa. Pertama, adab dari seorang makmum kepada imamnya. Dan yang kedua, karena syariah masih berubah-ubah. Al-Quran mazala yanzil. Al-Quran masih terus turun. Bisa jadi dimansuh di Al-Quran, bisa jadi dimansuh sunnah,
dengan Al-Quran. Maka mereka tidak langsung mengatakan salah, karena bisa jadi sholat duhur jadi 5 rakaat. Ini alasannya. Faqila lahu azidu fi shalah. Nabi malah menanyakan, apakah aku menambah di dalam sholat duhur ini menjadi 5 rakaat? Maka dikatakan oleh para sahabat, wa madza? Dikatakan, shalaita khamsan, engkau sholat 5 rakaat wahai Rasulullah. Maka langsung Nabi sajada sajdatain ba'dama sallama. Maka Nabi telah salam, telah berbicara dengan para sahabatnya. Maka di sini kemudian dia melaksanakan takbir Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar, duduk di antara 2 sujud. Allahu Akbar, sujud lagi. Allahu Akbar, kembali duduk. Kemudian salam, Assalamualaikum warahmatullahi, dan seterusnya. Maka ini disyariatkan sujud sahwi dikarenakan tambahan. Pendalilannya di hadis Abdullah bin Mas'ud. Maka berkata penulis, walisyak fil adad. Maka termasuk juga dari disyariatkannya sujud sahwi adalah di saat seorang yang sholat, jika dia munfarid, ataupun seorang imam yang sholat, maka dia dalam keadaan ragu. Tadi saya sudah 3 rakaat atau belum? Maka saya sekarang setelah sujud ini berdiri rakaat yang keempat, atau duduk di antara 2 sujud. Maka ini adalah keraguan. Dan ini semuanya datang dari syaitan. Maka di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri dan juga hadis Ibnu Mas'ud, atau di hadis Abi Sa'id Al-Khudri dan juga di hadis Ibnu Mas'ud dalam keadaan syak, maka telah datang hadis yang muttafaqun alaih, idza syakka ahadukum fi salatihi falyataharra bis-shawab. Jika seseorang dalam keadaan ragu berapa rakaat, maka yataharra bis-shawab, maka dia berijtihad, insyaallah ini yang keempat, maka aku tinggal berdiri dari sujudku, kemudian setelah itu rakaah yang keempat. Maka falyataharra bis-shawab, ini maknanya. Dari keraguan tadi dia cari mana yang lebih benar. Falyutimmu alaih, maka dia sempurnakan salatnya. Summa liyusallim, kemudian dia setelah itu melaksanakan salam. Kemudian setelah itu yasjudu sajdatain, untuk melaksanakan sujud 2 sujud dari sujud sahwi. Maka ini hadis Ibnu Mas'ud menjadi pendalilan bolehnya sujud sahwi setelah salam. Dengan jelas, summa liyasjuda sajdatain. Setelah salam kemudian dia sujud 2 sujud. Maka ini keadaan di dalam permasalahan syak. Maka di dalam permasalahan syak kita telah jelaskan, barang siapa yang ingin sujud sahwinya setelah salam boleh. Pendalilannya tadi dalam hadis Ibnu Mas'ud. Lalu bagaimana jika dalam keadaan syak dan sebelum salam ingin sujud sahwi? Boleh juga. Untuk permasalahan syak ini ada 2 hadis. Mana pendalilan boleh sebelum salam,
melaksanakan 2 sujud hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Yang mana di hadis Abi Sa'id Al-Khudri, idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla salasan aw arba'an. Jika seseorang dalam keadaan salat tidak mengetahui sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, maka di sini falyataharra, agar dia itu meninggalkan syak dan menjadikan keyakinan. Summa yasjudu sajdatain qabla an yusallima. Setelah dia meyakini apa yang dia perbuat dari keraguannya tadi, ya sudah, aku meyakini ini yang benar. Kemudian sebelum salam dia sujud 2 sujud sahwi. Maka setelah itu salam, ini juga benar. Maka di sini barakallahu fikum, seseorang yang dalam keadaan syak bisa 2 pilihan. Yang jelas dia untuk yataharra. Lalu di hadis Abi Sa'id Al-Khudri disebutkan faidah. Dan hadis Abi Sa'id Al-Khudri diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun hadis Ibnu Mas'ud ba'da salam ya'ti bi sujudi sahwi muttafaqun alaih. Maka di hadis Abi Sa'id Al-Khudri hunaka faidah limada fa'ala sujud sahwi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'na lahu shalah, agar kita ini menambal, menggenapkan jika ada yang kurang, atau jika lebih maka meminta kepada Allah agar dijadikan pembenaran. Dan yang kedua, targiman lisyayatin. Maka yang kedua, membuat penghinaan untuk syaitan yang mengganggu orang-orang sholat. Maka ini faidah dari sujud sahwi. Pertama, dari kekurangan dan kelebihan dan keraguan di dalam sholat, yang menunjukkan bahwa kita ini manusia yang tidak pernah luput dari dosa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Seluruh bani Adam tidak sempurna. The perfect is Allah. Yang sempurna hanya Allah. Maka dengan sujud sahwi Allah menjadikan ibadah yang salah kita itu ditambal. Jika ada yang berlebih, jika ada yang kurang, maka ditambal dengan sujud sahwi. Faidah yang kedua, syaitan yang sudah tadi berusaha keras untuk memalingkan Bani Adam dari kekhusyuan, maka tidaklah terjadi keraguan ataupun bahkan salah dari rakaat yang kurang ataupun rukun yang kurang, kelewat tidak melaksanakan tasyahud awal, kelewat tidak melaksanakan demikian dan demikian, maka itu semua dari ulah syaitan. Di dalam hadis disebutkan khanzab, yang mana dia itu syaitan yang masuk di waktu-waktu salat untuk menggoda Bani Adam, membisiki Bani Adam. Tadi hilang kunci, dicari-cari tidak ketemu, di saat salat dibisiki, tahu nggak kunci? Itu di kamar mandi, kamu cantelkan di tempat tertentu, tempat pakaian kotor. Oh, di situ. Jadilah dia lupa berapa dia salat. Maka targiman di syayatin, maka syaitan yang sudah menggoda Bani Adam dan senang dengan rusaknya ibadah dia kepada Allah, ternyata dengan sujud sahwi Allah mengampuni dan Allah menerima. Maka syaitan ini akan merasa terhina. Sudah capek-capek, ibadahnya tetap diterima oleh Allah. Subhanallah. Maka inilah dari ucapan penulis bahwa penyebab dari as-shalah min asbabi sujudi sahwi walisyaki fil adad. Kemudian berkata penulis,
Wa hada akhiru mas'alah. Wa idza sajadal imam taba'ahul mu'tam. Lalu jika sujud imam, maka di sini dohirnya sujud sebelum salam, maka para makmum mengikutinya. Jadi tidak ada para makmum di saat imam sujud sahwi sebelum salam, dia tidak mau sujud sahwi, mengatakan aku nggak salah kok, yang salah kan imam misalnya. Atau bisa jadi dalam keadaan keraguan tadi, imam benar, tidak ada salah, hanya dia ragu. Tadi aku ini benar nggak sholat maghrib ini 3 rakaat, pas mau salam nggak ketambahan 1 jadi 4 rakaat, atau kurang baru 2 rakaat. Maka dalam keraguannya ini dia berijtihad, tidak, sekarang yang ketiga benar, tinggal apa? Tinggal salam. Namun untuk membayar keraguan ini disyariatkan tadi faliyataharra as-shawab, kemudian yarka rakatain, maka dia yasjud sajdatain, kayf yarka rakatain, yasjud sajdatain, kemudian dia sujud 2 sujud. Maka jika ada makmum, kok aku ikut sujud, nggak usah, aku kan nggak salah, hada khata'. Kenapa? Para makmum di saat dia masuk di dalam sholat berjamaah, maka dia mengambil amir di dalam sholatnya. Man huwal amir al-imam. Wa hada kama thabata fi sahihain dari Abi Hurairah. Pendalilannya fi sahihain dari Abi Hurairah, ju'ilal imam liyutamma bihi. Idza sajada fasjudu wa idza raka'a farka'u. Maknanya di dalam syariat Islam dijadikan dalam sholat berjamaah, imam adalah pemimpin, sebagai pemimpin negeri kepada para rakyat. Maka wajib kita untuk taat. Tidak boleh kita menyelisihi pemimpin. Maka di sini disebutkan di hadis, ju'ilal imam, dijadikan imam dalam sholat berjamaah, dia pemimpin, liyutamma bihi, agar diikuti terus. Idza sajada fasjudu. Jika dia sujud, imam itu harus sujud. Wa idza raka'a farka'u. Maka semua harus mengikuti imam. Maka di sini perhatian bagi para masbuker, di mana yang rajih adalah mendapati imam ruku, maka dia tidak membaca Al-Fatihah. Maka berapa dari para masbuker, alhamdulillah di sini tidak ada masbuker, namun di sini banyak di berbagai tempat, di saat imam ruku dan sudah tidak membaca Al-Fatihah, Allahu Akbar, lari duk masuk shaf, baca Al-Fatihah dulu cepat, bismillahirrahmanirrahim, ikut ruku, masih ruku imamnya, maka ini salah. Imam sudah ruku, tidak boleh lagi untuk membaca Al-Fatihah, tapi kan baru ruku. Agar apa? Agar dia membaca Al-Fatihah dan tidak masbuk dan tidak dipukul. Maka di sini para masbuker, please jangan coba-coba kalian mengkorupsi ataupun mencari-cari celah, dinamakan bahasa Arab hilah, cari-cari main-main dalam sholat. Allah melihat kalian. Maka di sini berapa dari ikhwah tahu dia dalam keadaan masbuk, wah daripada dipukul, pas masuk di pintu dan imam ruku, Allahu Akbar, lari ke shaf, Allahu Akbar, takbiratul ihram, bismillahirrahmanirrahim, amin, langsung ruku. Mendapati imam masih ruku, karena ruku membaca dengan tumaknina. Maka ini juga kesalahan. Karena apa kata Nabi? Imam dijadikan untuk diikuti. Maka jika imam sujud, sujudlah. Jika imam ruku, rukulah. Jadi yang benar bagaimana? Datang dengan pelan, didapati imam ruku, santai. Allahu Akbar ruku.
Maka masuk dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar ruku. Tidak boleh lagi membaca Al-Fatihah dalam keadaan berdiri, sejenak hanya sedetik, kemudian ruku, agar tidak terlewat 1 rakaat. Maka tidak apa-apa masbuk, paling dipukul kalau di kita. Iya, tidak apa-apa. Atau disuruh lari ke masjid dan teriak-teriak, tidak akan masbuk lagi. Seperti para Kopassus yang lari. Maka di sini pendalilannya kepada permasalahan sujud sahwi juga. Wa ija sajadal imam taba'ahu al-mu'tam. Maka jika imam merasa ragu, tidak ada kesalahan tapi dia sendiri merasa ragu, kemudian melaksanakan sujud sahwi, gak ada masalah. Kepada para makmum jangan mengatakan aku tidak ada kesalahan dan seterusnya, tidak. Tetapi tetap mengikuti imam, dan imam melaksanakan sujud sahwi, ikut sujud sahwi sesuai hadis Abi Hurairah tadi. Maka dengan itu sujud sahwi diikuti oleh para makmum. Baqiya masalah. Kalau sujud sahwi harus mengikuti. Fabaqiya soal indaman. Indak ya Qais. Al-an hada sujud sahwi la budda an natba al-imam. Al-ma'mum yatba al-imam. Fa kaifa idza shalaita fi masjid awam? Jika kamu salat di masjid awam, terutama masjid yang salat fajar pakai kunut. Mengangkat tangan. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Kemudian mengangkat tangan, Allahumma hdina fiman hadait, dan seterusnya setiap hari. Maka kamu di sini bagaimana sikapnya? Mengikuti seperti hadis ini, ju'ilal imam liyutamma bihi. Tidak mengikuti. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Itulah jawabannya, benar tidak. Lalu bagaimana dengan tidaknya itu? Maka di sini para ulama menyebutkan kewajiban kita mengikuti al-imam dalam keadaan seperti mengikuti pemerintah kita di dalam hadis. Apa? Innama ta'ata lil iman bil ma'ruf. Bahwa kita mengikuti para imam-imam kita di saat mereka dalam keadaan ma'ruf. Kalau pemerintah melarang kaum muslimin sholat berjamaah di masjid, kalau pemerintah melarang puasa Ramadan, tidak boleh, harus berbuka semuanya, maka di sini kita tidak boleh taat lagi. Karena di hadis banyak bahwa yang diinginkan taat kepada imam innama ta'ata li ma'ruf. Bahwa yang diinginkan adalah di saat imam dalam keadaan tidak bermaksiat kepada Allah. Dan di dalam hadis la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Kita tidak mentaati pemimpin di saat pemimpin mengajak kepada kemaksiatan kepada Rabb-nya. Maka di saat di sini imam dalam keadaan melaksanakan kunut yang dilaksanakan setiap hari ba'dal fajr, maka kembali kepada hukumnya, apakah dia sunnah? Maka di sini permasalahannya bukan sunnah. Pertama, pendalilan mereka datang dengan hadis yang dhaif. Dikeluarkan oleh Imam Abi Daud dari Anas ibnu Malik, dan di sanadnya ada Isa ibnu Abi Isa, Isa ibnu Mahan, wa huwa dhaif sayyi'ul hifdz. Berkata, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil fajr hatta qubidha, ay hatta yamut. Makna dalik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastamir fi kunutil fajr, terus menerus dalam keadaan kunut fajr, Allahumma hdina fiman hadait, terus menerus sampai Nabi meninggal. Maka perkara ini, pertama, hadisnya dhaif. Selain hadisnya dhaif,
permasalahan kunutnya Nabi sampai Nabi diambil ruhnya, itu dipersaksikan oleh orang banyak. Apakah benar Nabi melaksanakan kunut setiap fajr sampai Nabi meninggal seperti di hadis yang dhaif ini? Maka para ulama mendoifkan hadis ini bukan hanya sekedar mendoifkan, namun memang prakteknya tidak ada. Nah, baqiya soal di sana ada hadis yang lain, athar dari Thariq Ibnu Syihab, diriwayatkan Ashabus Sunan. Dia bertanya kepada bapaknya, seorang sahabi, "Ya abati, wahai bapakku, sholaita khalfa Rasulillah, kamu sholat di belakang Nabi. Wa sholaita khalfa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman, kamu sholat setelah meninggal Nabi dari Khulafa ar-Rasyidin Abu Bakar. Sholat kamu di belakangnya dan meninggal Abu Bakar. Kemudian Umar 10 tahun, sholat kamu di belakangnya dan meninggal Umar. Dan di zaman Utsman, maka kamu sholat di belakang Utsman dan meninggal Utsman. Dan sekarang kamu masih hidup di bawah pimpinan Ali radhiyallahu anhu 5 tahun, sekarang kamu sholat bersamanya. Wahai ayahku, berikan fatwa. Hal kanu yaqnutuna fil fajr, apakah mereka dulu terus-menerus melaksanakan kunut fajr setelah sami Allahu liman hamidah, kemudian Allahumma hdina fiman hadait dengan mengangkat kedua tangan? Apalagi di zaman now antum lihat, kalau pernah datang ada tambahan tolak bala, maka setelah mengangkat juga dibalikkan seperti ini, kemudian kembali lagi, kemudian setelah itu mengusap wajah. Amin Rabbal Alamin. Langsung sujud. Maka dari mana ini semua? Apa kata bapaknya seorang sahabi yang dulu hidup bersama Nabi? Maka dia mempersaksikan bagaimana Nabi dulu sebelum meninggal tidak seperti hadis yang dhaif tadi, bahwa Nabi sampai meninggal kunut fajr. Apa dia katakan kepada anaknya? Ya bunai muhdats, wahai anakku, ini perkara yang bid'ah, ini perkara yang diada-adakan. Maka di sini ahlu sunnah wal jamaah cinta ibadah, na'am, namun tidak cinta ibadah yang diada-adakan. Maka seperti sekarang kunut fajr, kalau memang dia ibadah, dulu Nabi melaksanakannya, tapi tadi disebutkan oleh bapaknya Thariq Ibnu Ashim, seorang sahabat, muhdats ya bunai, wahai anakku, itu perkara yang diada-adakan baru-baru kali ini. Zaman Nabi tidak ada, zaman Abu Bakar tidak ada, zaman Umar tidak ada, zaman Utsman tidak ada, zaman Ali aku sholat 5 tahun di belakangnya tidak ada. Imam Khulafa ar-Rasyidin yang 4 dan Nabi panutan kita yang melaksanakan sunnah-sunnahnya tidak melaksanakan. Maka ini sesuai hadis Irbad ibn Sariyah, bahwa kalian yang akan hidup sepeninggalku, saya rohtilafan katsira. Dicabut aja itu, kan tidak dipakai. Nah, dari tadi seperti itu. Setiap pelajaran dicabut aja itu. Yang ini kan tidak dipakai. Maka di sini lihat di hadis Irbad ibn Sariyah, man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang akan hidup setelahku, aku meninggal, kata Nabi, maka agama ini akan banyak ragam dan cara dalam peribadatan. Maka bagaimana kalian agar selamat? Alaikum bisunnati. Pertama, pegang sunnahku. Lalu yang kedua, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Sunnahnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Maka Thariq Ibnu Syihab bertanya kepada bapaknya, bagaimana dulu Nabi? Ini yang pertama sunnahnya Nabi. Kedua Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Apakah mereka kunut fajar terus setiap hari? Jawabnya, perkara itu perkara yang bid'ah. Maka di sini jelas sanadnya sahih. Yang penting sanadnya sahih. Maka ini dalil jelas bahwa permasalahan kunut bukan dari sunnah. Hadisnya dhaif bahwa Nabi dulu kunut sampai meninggal
Di sanadnya ada siapa tadi? Harus dihafal kalian untuk membantah mereka. Isa ibnu Mahan atau Isa ibnu Abi Isa, dhaif. Kedua, tadi asar dari Thariq ibnu Asim bertanya kepada bapaknya bahwa itu perkara yang diada-adakan wahai anakku. Maka jelas sekarang hadis dhaif, dan juga dulu para sahabat dan Nabi tidak pernah melaksanakannya. Maka setelah kita mengetahui ini, apakah ju'ilal imam liyutamma bihi? Ini yang jadi masalah. Maka di sini dilihat, jika kamu orang yang selalu sholat di belakang mereka, memang tidak ada masjid lain untuk melaksanakan sholat fajr. Ada sedikit jauh, ya sudah kan kamu naik motor ataupun dan sebagainya. Menghindari ini. Kedua, jika memang tidak ada, maka terus-menerus bersama mereka. Nah, ini permasalahan yang lain. Apakah kamu mengikuti atau tidak? Di sini butuh kepada penjelasan yang lebih dalam. Yang jelas, jika kamu memang seorang ahli sunnah dan mengetahui ini bukan dari sunnah, ya sudah, tidak apa-apa. Dan insya Allah yang lain pun akan menghargai kamu. Bahwa kamu memandang ini bid'ah, ya sudah. Jangan dilaksanakan. Jangan ikut-ikutan. Maka ini dia permasalahan yang lain. Kembali kepada permasalahan sujud sahwi. Bahwa para makmum mengikuti sujud sahwi. Tinggal soal yang kedua sekarang. Tentang permasalahan sujud sahwi dan juga kunut fajr. Siapa tampang-tampang yang bisa jawab? Indak ya Lubuk Linggau. Siapa namanya? Sufyan. Jika kamu jadi imam bersama mereka, oh silahkan Pak Ustadz Sufyan. Dari tampangnya yang salafi, imam yang biasa kunut nggak ada. Nah, kemudian kamu sholat. Setelah sholat, karena terbiasa kamu tidak menggunakan kunut witir, mau salam, tadi nggak ada kunut, bukan kunut witir, kunut fajr. Oh, tadi aku tidak mengikuti biasa seperti imam mereka kunut fajr. Apakah bagi kamu melaksanakan sujud sahwi? Nah, tidak. Kenapa? Karena bukan sunnah dan bukan dari perkara rukun. Karena di dalam hadis-hadis yang terdahulu dulu Nabi sujud sahwi karena apa? Ketambahan dari rakaat, kekurangan dari rukun tidak tasyahud di rakaat yang kedua, atau ragu. Adapun di sini dia tidak melaksanakan kunut yang bid'ah, maka tidak butuh kepada sujud sahwi. Maka di tempat mereka menganggap bahwa kunut ini mungkin rukun. Ada cerita banyak dari mereka, jika mereka lupa kunut fajr, maka sujud sahwi. Maka di saat selesai salat ditanya, kenapa imam sujud sahwi? Padahal rokaatnya 2 rokaat benar fajr. Kemudian tidak ada kekurangan, tambahan ruku, tambahan sujud. Ada kekurangan, apa? Tidak kunut fajr. Jadinya harus sujud sahwi. Paham tuh? Maka alhamdulillah Allah memberikan kita sunnah. Kita menjauhi perkara-perkara itu. Dan Allah memberikan kepada kita masjid ahli sunnah. Kalian sholat tidak dengan masjid-masjid awam yang menggunakan kunut fajar. Maka ini nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Kemudian berkata penulis, bab al-qadha lil fawaid. Bab membayar qadha bagi yang sholatnya sudah terlewatkan. Berkata penulis, idza kana at-tarku amdan la li udrin fadainullah ahaqqu an yuqda. Maka maknanya di sini, jika seseorang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa udur, hanya malas, ayo Pak sholat maghrib besoklah, dan seterusnya, maka
Berkata penulis, fadainullah ahaku an yuqda. Maka bagi dia untuk mengqadha. Intabih ala hadhil mas'alah. Maka masalah ini wallahu a'lam, hada al-fatwa, tidak ada dalil. Dan ini termasuk dari permasalahan yang bisa antum garis merah. Berapa masalah yang kita tidak menyepakatinya. Maka di sini dengan penuh adab kita mengatakan ucapan yang dipilih oleh penulis marju, tidak benar. Seseorang yang seseorang meninggalkan sholat bukan karena dia itu safar atau bukan karena dia itu dalam keadaan udzur meninggalkan, maka tidak butuh diqadha selama dia meninggalkannya dalam keadaan amdan. Maka perkara-perkara di dalam hadis tentang permasalahan qadha as-shalah seperti hadis yang muttafaqun alaih, itu ada sebabnya. Apa? Dia meyakini sholat wajib, tidak meninggalkan dengan sengaja, namun ketiduran, namun lupa. Bisa lupa? Iya bisa. Terutama mereka orang-orang yang safar misalnya, perjalanan lupa, sampai di hotel jam 10 malam belum sholat maghrib dan isya. Harusnya dia sampai sholat maghrib dan isya. Meskipun di hotel maka dijamak dan diqasar maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Namun namanya juga safar, capek, lelah. Akhirnya dia masuk hotel, setelah masuk menyalakan air conditioner, mandi, maka ketiduran karena lelahnya 8 jam, 10 jam di perjalanan. Besoknya fajar, adzan awal atau adzan yang kedua dia bangun mau sholat fajar. Aku tidak sholat tadi malam, maghrib dan isya. Boleh apa tidak wahai saudara-saudara untuk diqadha? Di sini harus diqadha. Karena masuk hadis, man nama an sholatihi au man nasiya an sholatihi falyusalli hina yadhkuruha. Barang siapa yang ketiduran dari sholatnya dan barang siapa yang lupa dari sholatnya. Saya tadi misalkan seperti orang-orang yang safar, dan itu banyak terjadi bagi semua orang. Apalagi kita tidak maksum, terbiasa sudah sholat seperti kita sholat berjamaah terus, kemudian safar. Maka waktu sholat di perjalanan sampai kepada hotel jam 10, 11, kemudian lelah tertidur. Maka di sini apa kata Nabi? Yang tertidur dan yang lupa dari sholatnya agar membayar di waktu dia ingat. Meskipun keluar, itulah namanya qadha. Keluar waktunya iya. Jadi kamu sholatnya ingatnya waktu duha jam 8. Ya sudah sholat. Atau kamu ingatnya sebelum sholat fajar. Pas bangun, semalam aku tidak sholat maghrib dan isya. Ya sudah sholat dulu maghrib dan isya, kemudian sholat fajar. Jika memang masih waktunya panjang kepada sholat fajar. Dan tidak berjamaah juga di hotel, maka tidak apa-apa. Maka di sini yang disyariatkan mata al-qadha idza kana laisa tar lil amd. Ada tambih. Kapan disyariatkan qadha? Jika dia tidak meninggalkannya dalam keadaan sengaja. Seperti tadi lupa. Namun jika seseorang ngudud anteng di depan televisi, kemudian Pak sholat maghrib dulu Pak. Walah, besok juga masih ada sholat maghrib. Besok ajalah. Kemudian dia terus menerus seperti itu. Maka apakah jika dia bertaubat, kemudian dia membayar sholat-sholat yang dia tinggalkan sengaja itu, terutama sholat maghrib dan yang lainnya? Jawabnya tidak ada dalil. Maka di sini masalah yang perlu kita perhatikan, bahwa permasalahan yang ditulis oleh penulis di sini
permasalahan yang tidak kita ikuti karena dia menganggap bahwa dainullah ahaqqu an yuqda, bahwa hutang harus tetap hutang, harus dibayar. Maka dalam permasalahan sholat tidak ada hutang karena tidak ada dalil. Maka mereka yang sengaja tidak melaksanakan sholat kemudian bertaubat, berapa rakaat yang harus dia lakukan? 3 tahun orang ini tidak sholat, atau sepanjang masa sibuk dengan dunia. Kemudian alhamdulillah Allah memberikan hidayah, mulailah sholat. Nah, terus ditanya, lalu sholatnya yang berpuluh-puluh tahun gimana? Ya kalau mau dibayar berapa rakaat? Maka tidak ada disyariatkan. Maka ini yang rajih. Maka inilah pilihan kita di sini. Maka di sini wahai ibadallah, seperti pelajaran-pelajaran seperti ini, kalian harus punya adab kepada penulis. Maka ilmu kalian tidak ada apa-apanya dibanding penulis. Namun jika memang penulis salah, ya beradab. Tidak mengikuti apa yang difatwakan dan tidak difokuskan kepada kesalahannya, bahwa penulis ini bla 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 dan terus dihinakan, tidak. Maka dalam permasalahan ini kita katakan bahwa pendapatnya tidak kita ikuti karena dalil-dalil tidak ada padanya, ya sudah. Lalu mana kita mengikuti dalil? Apa? Barang siapa yang lupa dan barang siapa yang ketiduran, maka bayarlah salatnya dengan diqadha. Itu ada dalilnya. Adapun barang siapa yang sengaja tidak salat, maka bagaimana akan membayar salatnya? Bagaimana dia bertahun-tahun akan membayar salatnya? Maka ini permasalahan kita mengajari kalian untuk beradab. Jadi please kalian tidak hanya sekedar belajar saja Al-Quran dan hadis, tapi juga adab. Dan ini kalian akan bisa melihat di saat kalian datang ke Yaman. Berapa murid? Dulu kami melihat penuh masjid. Murid-murid ada 300, 400 atau 1000-an. Maka di antara mereka ada yang tidak punya adab, ada yang sebagainya dan sebagainya. Nah itulah, kita tidak menginginkan orang-orang yang kita kirim ke Yaman tidak mempunyai adab. Jadi jika kalian memang ingin kami kirim ke Yaman, selain hafal Al-Quran, hafal hadis, dan faham dari lughah Arabiyah terutama, juga adab. Maka kalian harus mempunyai adab. Jika kalian tidak mempunyai adab, kenapa kita kirim ke Yaman? Nanti di sana malah bisa merusak. Dan pulang nanti tidak mempunyai adab. Allahul musta'an. Kemudian berkata penulis, wa in kana li udrin falaisa biqada'in bal ada fi waqti zawalil udur. Maka jika memang dia itu dalam keadaan uzur, maka tidak dihitung qada jika waktunya belum hilang. Seperti misalnya seseorang yang tadi lupa, kemudian dia ingat tadi jam 10 dalam keadaan rehat dan tertidur enak, kemudian bangun jam 12 pingin ke WC, masih ada waktu, ingat belum sholat maghrib dan isya, maka laksanakan. Dan itu bukan qadha. Kapan dinamakan qadha? Jika waktunya telah luput, seperti ingat waktu fajar, itu dinamakan qadha. Namun jika waktunya belum fajar, maka masih waktu. Dan yang rajih, waktu isya itu habis setengah dari malam. Maka di sini dia masih masuk ke setengah malam itu, maka dia melaksanakan sholat, dinamakan ada, masih dalam waktunya. Maka bagaimana perhitungannya? Bukan qadha. Maka laksanakan. Illa sholatul id fa fi thaniyah, kecuali permasalahan sholat